Alhamdulillah udah azan dan Udah buka puasa ya? udah buka puasa. Kamu puasa lagi. Alma mater gua. Lupa. Ngomongin media, mungkin kita saling tek-tek aja Kagak kali. enak opening dulu. Kok tiba-tiba ngomongin media? Bicara apa? Sekarang kita masuk ke segmen 2. Bener, segmen 2 media. Kita ada openingnya gitu. Jangan tiba-tiba lu ngomongin media. Gak apa-apa, cerita udah nyambung. Udah jadi bikin. Jadi, Oh, ya biar udah. lucu aja, tapi nggak lucu. Udah teks langsung. Apa nih kita bicarakan takut sotoy? Gue belajar Balik lagi ini versi kita. Kalau percaya perspektif ya. Kalau dari perspektif kita berdua, Masing-masing. jangan percaya 100%. Iya, tapi kalau emang pengen ada diskusi di kolom komentar, nanti akan kita balas kok. Ya, jadi ngomongin soal media, di masa Covid ini media menjadi salah satu objek yang paling dicari mungkin ya. Exposure-nya terlalu besar. Iya, jadi kayak semua ada di dalam satu genggaman. Based on media, benar. Jadi semuanya benar-benar ya udah karena kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kasarnya ya, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita di Jadi, rumah aja. apa-apa ngeliat media. Nah, sosmed, Sosmed. terus berita, portal berita juga dibukain, portal akademik dibukain ya yang sering down mungkin. 40 terabyte apa 30? 40. Gua benerin. Ya gitu, jadi kayak semua ada di media, Benar-benar. semua jadi kayak apa ya, ada teorinya tuh, yang Apa teori tuh? media yang over capacity, bukan over capacity sih, jadi semua terpaku kepada media. Ini gue sotoy aja ya, tapi seingat gue ada teori apa gitu, pokoknya gitulah. Terus sekarang jadi karena online, ya konsep semua dialihkan kepada media, kayak misalkan KKN, Ya. semua berbondong-bondong bikin poster, tapi tidak untuk dibagikan secara langsung, tapi dibagikan di media. Based on media. Yang isinya, Dibaca gak? yang isinya sama aja, Dibaca gak? protokol kesehatan, mitigasi yang bisa, terus Dan itu udah terjadi sih sebelum pas lagi awal. apa tuh? Yang share-share kayak gitu. Dari awal Covid juga Iya, udah. dari lawan COVID udah banyak kan, kayak emang sih mungkin kita nggak punya ide ya, mungkin kayak hal yang simple. Kayak Tapi- denial banget gak sih kalau begitu tuh? Ya, ini kan udah dari awal. Iya. Ngapain gitu dilakuin lagi? Tapi kita juga ngelakuin nggak sih? Poster? Enggak. Enggak. Coba informasinya. Informasinya sama. Sama sih. Cuma mungkin ya kita mah kalau perspektif kita mikirnya jangan capek-capek ngasih informasi kayak gitu. Iya. Mungkin kalian memang sudah muak, tapi apa salahnya kan kita jadi tahu terus, kita cuma Mengingatkan, terus cuma mengingatkan supaya kita tuh nggak lupa kalau COVID tuh ada loh. COVID Iya, itu Covid tuh ada. bukan sekedar hal yang kayak pilek sekali hilang Sembuh. gitu. Meskipun memang banyak oknum di rumah sakit yang disuruh bayar mayat. Tahu dari mana? Media lagi kan. Itu. Jadi kayak apa ya? Media tuh di zaman sekarang jadi udah kayak Emang semuanya semuanya di media. Media. Karena ya apa gitu yang kita cari lagi gitu. Maksudnya kita nyari di mana lagi kalau nggak di media gitu. Kita YouTube. Sekarang di rumah ngapain deh kalau lu nggak pakai Iya, media, benar, kalau nggak ada benar. media ya lu di rumah ngapain, nyapu, ngepel, masak. ya nggak Masak mungkin pun sih. nggak lu tiba-tiba bisa kan. Untuk generasi sekarang apalagi kaum milenial dan Z ya, menurut gue nggak akan bisa lepas dari genggaman Ya, smartphone. gua bisa nggak lepas, gua bisa lepas ini kalau gua ada kegiatan di luar. Berarti Iya. kalau gua di rumah aja Lu harus tetep kan. tahu dong Ada apa yang lu gua tau gak lakuin. sih sebutan yang ini masalah smartphone for stupid people? Gua belum pernah. Oh belum pernah dengar ya. Smartphone tapi yang Oh, Indonesia. kayaknya gua tahu. Iya, smartphone for stupid people. Kayaknya gua tahu itu. Iya. Jadi kayak gitu sih bener. Jadi kayak manusia tuh digiring banget gak sih? Betul. Digiring banget. Bukan kita yang menguasai si smartphone ini, tapi smartphone ini yang menguasai kita. Ya, itu memang benar. Ini kita lagi kajian literasi media ya. Iya anjay, kan kita keren. Anaknya
literasi banget komunikasi. Tapi ya emang begitu adanya gitu. Jadi kayak kalau dari sisi media Dampaknya ya kita nggak bisa nyetop, nggak bisa sih. nggak bisa nyetop. Media itu akan terus berkembang, media akan terus menyampaikan informasi. Tinggal bagaimana cara kita balik lagi menyaring dari apa yang kita terima. Nah ini nih yang jadi satu apa ya highlight ya dari gua nih ya. Kalau dulu kita nggak ada media online segala macam yang kecepatan informasi itu cepat, tapi balik lagi ke koran, televisi. Mungkin yang paling cepat tuh televisi. Ya. Keakuratan koran tuh kenapa koran sampai sekarang masih ada? Karena itu dianggap beritanya akurat melalui beberapa proses. Kayak editor segala macam, terus dari redakturnya nerima atau enggak. Tapi kan kalau misalnya di media online nih ada informasi di kampung ini mengadakan sholat jamaah. Iya kan banyak tuh di share pas lagi di awal. Oh itu nggak taunya informasinya nggak terlalu valid dan emang itu zonanya emang ngasih zona aman gitu kan, nggak masalah, nggak jadi masalah kan kalau masih ada protokol yang diterapkan. Tapi gue juga pernah kayak gitu, kayak gue ngelihat ada highlight itu jam 9 kalau nggak salah jam 9 atau jam 10 ada pop up berita. Itu portalnya lumayan terkenal, gue gak akan sebutin. Anjay, gue kayak jurnalisa, gue gak akan sebutin. Gue gak akan sebutin portalnya, tapi itu cukup terkenal. Gue pernah buka jam 10 notifnya, gue buka sekitar jam 1 atau jam 2. Pas gue buka, berita ini sudah dihapus. Atau beritanya udah berubah judul, berubah isi, dan itu mungkin karena faktor online ya balik lagi yang kecepatan. Karena nyari kecepatan setelah akhirnya ada yang klarifikasi atau mungkin ada perbaikan baru diperbaiki. Itu sih yang bikin media online jadi kadang suka diragukan kecepatannya. Berarti kalau gua apa kita harus kita telepon nih kita dari anak jurnal gitu. Bisa ya lama sih tapi kalau menurut gua ya yang jadi efek COVID ini menurut gua di media ini ya manusia tuh makin dicuci otaknya gitu. Betul, jadi kayak manusia dituntut untuk lu harus tahu update segala macam tentang ini. Satu itu, kedua manusia dituntut untuk dapat informasi yang banyak, terus manusia dituntut untuk menyimpulkan secara individu. Iya, jadi kayak secara nggak langsung manusia itu dipaksa untuk mendapatkan informasi sesuai apa yang dia lihat. Nih gue ada kalau dampak terhadap ininya ya. Ada nih gue ada artikel dari media yang belakangnya ada Indonesianya, depannya C. Oke. Itu media internasional kan harusnya. Iya, tapi ada Indonesianya. Dia bilang ini dari wartawan senior ungkap dampak corona pada bisnis media di Republik Indonesia. Berarti ini dia perspektif ke bisnis medianya ya. Semua tuh emang based on bisnis sih. Iya. Ini beliau bilang katanya wartawan senior ini namanya Andy Bayuni mengatakan saat ini pendapatan media menurun drastis akibat pandemi virus corona. Mungkin kalian sering dengar lah ya kayak pemecatan yang nyampe TV yang wow itu katanya kolaps dan ngebungkus semua acaranya. Tapi mungkin gak sih terjadi karena corona? Kan corona ya. Mereka makin gencar gitu. Iya, maksud menurut gua pasti nggak cuma faktor corona. Iya sih. Pasti ada faktor lain yang mungkin memang pada awalnya sebuah perusahaan itu nih balik lagi perspektif dari public relation, mungkin pada awalnya si perusahaan itu memang sudah terancam untuk kolaps, terancam untuk krisis lah, udah memasuki krisis tapi berusaha untuk bangkit, namun tiba-tiba ada pandemi yang malah membuat jadi makin terpuruk. Nih, akhirnya mau nggak mau disalahkan tuh pandemi. Iya, benar. Tapi emang bener sih salah satu pemasukan dari si media itu kan iklan ya. Betul. Karena semua perusahaan juga tahu lah semua keuangan yang ada di Indonesia dari awal pandemi sampai sekarang ini kan
semua jadi turun drastis kecuali itu yang online. Kayak ibaratnya apa ya, daya beli masyarakat juga turun. Jadi turun. Terus karena kurangnya pendapatan juga, kurangnya uang beredar, akhirnya ini kita masuk ke konten ekonomi ya. Jadi semuanya memang berdampak. Pandemi memang sangat berdampak, tetapi apa ya? Apa tuh? Tetapi sebenarnya nggak cuma pandemi doang yang salah gitu. Gitu. Iya, balik lagi kan terhadap lamanya dan mati. Lagi. Kalau yang menurut lo menurut lo eksplisit. Udah, tadi ngomongin apa nggak cuma masalah COVID ya, emang Iya. emang dari awal penanganan di Indonesia sendiri pun menurut gua kurang adanya ini ya, ketegasan segala macam gitu ya. Nyampe benar-benar slow respon lah, nyampe kemarin presiden kita ngomel-ngomel segala macam yang sempat Emang kadang apa ya, gue kalau ngomongin masalah seperti itu, jadi jatuhnya mungkin pemimpin kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi malah gue mau nyebut tetapi malah disalahgunakan oleh beberapa oknum. benar. Jadi hasil akhirnya adalah yang dirugikan satu negara gitu. Betul. Kayak apa ya, ini kalau gue jahat ya, kalau gue mikir jahatnya, hal ini tuh bisa jadi ladang gue meraup rezeki ketika gue ada di posisi di atas, karena mungkin media juga jarang nge-expose. Nothing tulus. Mungkin media jarang nge-expose, tapi ini benar terjadi. Kayak misalkan pembagian pembagian yang kemarin bantuan dari COVID-19. Itu di tiap daerah, bahkan ada daerah yang nggak kena, itu tidak merata. Bener sih. Ada yang contoh keluarga gue itu dapatnya full. Ada beberapa yang Ada di keluarga sini. ada beberapa. Kalau di sini full. Di sini full. Tapi kalau misalkan di tempat lain, kayak gue nanya temen gue, terus dia bilang gue dapat beras doang. Sementara gue dapat beras, dapat sembako yang lain gitu, dapat full. Terus gue kayak kok bisa nggak rata gitu. Terus ada lagi yang temen gue malah nggak dapat sama sekali. Ini jadi kritisi masalah ini ya. Tapi ini juga berkaitan maksudnya sih. Karena media tidak mengekspos gitu. Tapi iya benar, media sekarang tuh ya tau lah, kita nggak ini sering dikaji oleh mahasiswa ilmu komunikasi, mungkin di luar sana juga selain di alma mater kita ngebahas tentang ini kali. Banyak hal yang tidak terekspos gitu. Sebutannya tuh untuk media-media ini komersialisasi. Oh iya betul. Jadi ya emang yang memiliki media ini kan orang-orang itu aja loh yang ada di Indonesia. Dan mereka semua juga terjun langsung di dunia partai politik segala macam. Mungkin ini kita sekalian mengedukasi literasi media juga kali ya ke masyarakat ataupun viewers kita yang nonton. Kayaknya emang udah susah sih, misalnya nggak mungkin dong media ini tiba-tiba saking terlalu independen, ya tahu sendiri sekarang ketika kita ingin berbicara dan banyaklah kasus-kasusnya, gue juga nggak mau terlalu bicara terlalu banyak, takut dikira sotoy. Bahkan kita begini aja bisa dipolisikan. Ada orang nulis di Facebook aja mengkritik bahwa ada hal-hal yang dikritik itu bisa dipolisikan gitu. Iya. Maksudnya melanggar itu, undang-undang ITE segala macam. Katanya melanggar, padahal sebenarnya menurut beberapa perspektif itu adalah hal yang wajar gitu. Cuma memang ya balik lagi sih, itulah dahsyatnya media, bisa menjadi sebuah hal yang positif, bisa menjadi bumerang buat lo juga. Jadi gitu. kita selain mengkritisi, kita juga harus konstruktif nih, kritiknya nih harus membangun. Jadi gue punya saran ketika emang anak-anak komunikasi, entah itu kalian di jurnalistik, di marketing komunikasi atau public relation yang akan turun ke media nanti, ketika emang sulit sih CS, idealisme mahasiswa itu akan luntur ketika lu udah ada di dalam suatu perusahaan. Betul. Itu terjadi sih, dan itu
sering gue sharing sama orang-orang yang udah di sana, itu sulit. Ketika lu idealis, lu akan terbentur dengan kepentingan yang ada di sana. Yang ada malah lu bakal ditinggalin gak sih? Iya, bakal di drop out mungkin. Dan definisi itu idealisnya kayaknya kalian ngerti deh. jadi Gimana? mungkin kayak kita harus pinter-pinter, entah itu peran kita sebagai anak komunikasi di media itu, entah kita membuat channel YouTube ataupun artikel, blog segala macam mengenai ini loh media loh, masyarakat harus seperti ini gitu. Dan peran mahasiswa tuh penting, nggak cuma di KKM doang. Betul, karena ya Tridharma perguruan tinggi ya kan, sesuai dengan Tridharma kita juga harus mengabdi pada masyarakat. Betul. Cuma baik lagi kalau sudah ngomongin pribadi sulit. Jadi media tuh kayak pisau bermata dua ya. Betul. Pedang bermata dua. Bisa tajam atas bawah, ujung-ujung bisa tajam. Tapi emang segala sesuatu sih bisa digunakan secara positif maupun Betul, negatif. bisa positif bisa negatif. Sekarang tergantung kalian gimana cara menggunakan media, mau positif atau negatif. Ini dari perspektif kita aja. Kalau percaya silakan, Kalau enggak kalau ya setuju udah. silakan. Kalau kita setuju kita boleh sharing aja. Kita mungkin boleh ya. sharing. Mungkin kita bisa sharing juga. Ya gue takut di take down aja sih. Gak apa-apa sih di take down juga. Cuma baik lagi kalau misalkan memang kita balik lagi, ini perspektif kita berdua, kesotoyan kita berdua, kita juga belum lulus ya, kita Iya, baru masih mahasiswa, jadi mahasiswa. ya itu dari perspektif media menurut itu. Dampaknya Percaya boleh, tidak percaya boleh. Emang konklusinya apa? ini sih dampak COVID ke media ya. Media sekarang jadi ini yang kita bilang pacuan utama masyarakat sekarang untuk ya lu di situ terus dikasih dibombardir di jadi apa terpaan ya, teori terpaan ya, terpaan media ya, terpaan media. Jadi lu dikonsumsikan tentang gitu terus jadi pemikiran lu kayak ke brainwash gitu. Nah itu sekarang dampaknya media apa COVID bagi media. Jadi salah satu senjata juga sih. Betul. Senjata Media. paling ampuh sekarang. Tidak, lu tinggal ngomporin orang aja, kan juga kena. Bener Ya, nggak? Yang satu ngomporin, langsung ada yang setuju, plok, udah. Bisa aja kena, kayak banyak yang terjadi di sini di Indonesia. Ya udahlah, intinya kayak gitu. Itu segmen kita yang kedua. Sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga. Marketing komunikasi. Kita masuk ke marketing komunikasi. Oke. Itu Kita lihat masih lanjut ya. Masih lanjut. Kita lihat gimana COVID-19 mempengaruhi dari segi marketing komunikasi. Kita tanya dulu. Oke. Bagaimana mempengaruhi? Menurut gua nggak ada pengaruh yang negatif sekarang. Karena marketing komunikasi itu fleksibel. Semua hal itu bisa dijadikan peluang. Contohnya otak bisnis ya? Enggak, otak bisnis susah. Otak bisnis tuh pasti semuanya. Jadi yang tadi gue pengen ngobrol nyambungin dulu tapi itu belum waktunya. Kayak sekarang nih banyak perusahaan yang segala macam katanya collab segala macam. Terus ada beberapa perusahaan juga yang ini loh kita ngasih bantuan. Itu juga salah satu strategi marketing komunikasi. Betul, itu salah satu bentuk CSR kalau di gua. Nah, itu CSR kan maksudnya social marketing. Itu salah satu dari strategi lah, strategi kayak dari gue perusahaan. kayak waktu itu sempat ada kayak nih ada salah satu dokter muda tuh yang pirang yang rambutnya berwarna, dia ngegas terus ya. Dokter ini universitas kita. Oh ya. Nah, Nggak tahu. dia kan terus ngegemblengin tentang masalah COVID, terus dia di lain pihak dia kontra, dia pro segala macam. Itu bisa dijadikan, misalnya kita tarik ya secara anak marketing komunikasi, bisa dianalisis. Itu salah satu dia bisa untuk ngembangin loh di post COVID. Jadi marketing komunikasi itu nggak bicarakan ketika apa loh yang kita lakukan sekarang untuk ngebangun perusahaan kita gitu. Jadi tetap harus ada pre, saat dan post. post. Nah, postnya itu menguntungkan untuk apa di COVID ini? Oke, misalnya gue punya perusahaan sepatu atau segala macam ya, atau gue punya perusahaan di baju clothingan. Gue tuh cari muka terus di media gue,
dengan cara itu naik nih insight gue kan, oh dia ngeluarin bantuan terus nih, dia dari mana sih, tapi otomatis dikenal dong betul, perusahaan betul. itu. Nah itu salah satu marketing komunikasi dampaknya ya. Jadi makin berkembang semua tuh nggak, kalau di marketing komunikasi musibah itu bukan musibah untuk kita. Betul. Semua tuh Itu bisa dijadikan strategi gitu. Itu salah satu bentuk pembentukan citra juga. Itu masuk gua kalau di humas. belajar pembentukan citra juga, jadi kayak sama sih kurang lebih ya. Memang balik lagi kalau misalnya kita memang bisa menyikapi hal-hal seperti ini dengan baik, dengan well prepared, kita pasti akan bisa mendapatkan yang apa ya, terbaik lah. efek di positifnya, karena balik lagi komunikasi itu selalu berkaitan satu sama lain. Betul. Teori awal komunikasi itu ada komunikator, terus pesan, dan juga Komunikan. itu mereka saling berkaitan. Kita nggak bisa ngomong kita ngomong sama diri kita sendiri aja itu udah masuk komunikasi. Dia masuk komunikasi. Tapi sama diri kita aja itu udah masuk komunikasi guys. Jadi kita semua berkaitan meskipun kita saling sendirian. Terus Balik lagi kayak apa nih? Kan itu dampak ya. Menurut gua dampaknya makin bisa diolah sih. Kita tuh anak marketing komunikasi, anak yang fleksibel. Makanya kalau di kuliah juga kan tahulah yang paling santai kalau di komunikasi. Iya, soalnya public relation itu pakai jas. Pakai meja. Kita orang So rapi. yang penting kita bisa berekspresi, kita bisa sekreatif mungkin untuk ngembangin gimana loh si apa yang kita punya ini besar gitu, secara produk, pendapatan maupun nama gitu. Karena kita berfokus kepada komunikasinya gitu. Bukan beda lagi dengan pelajaran anak-anak marketing, manajemen. Iya betul. Kita nggak nyampe ke ranah sampai hitung-hitungan Lebih ke kita laba kayak dan ke brand awareness ya, Bang, brand ya. awareness, Membangun brand awareness. image kita seperti apa. Banyak kok sekarang yang di masa Covid ini malah brand image-nya tuh makin naik, dan juga yang makin turun banyak banget. Ada kucing ribut guys. Ya, baterai kita merah. Lanjut ya. Jadi kayak sama aja, pemerintah juga menggunakan suatu strategi marketing komunikasi itu salah. Kayak ngambil contoh nih, kayak pemerintah ya. Tahu gak yang di Dokter Oz tuh, dokter yang cewek siapa namanya? Reina, Dokter Ren ya. Itu juga salah satu marketing, menurut gua marketing komunikasinya pemerintah untuk biar masyarakat gimana sadarnya nih. Nah itu menggunakan salah satu tokoh itu. kalau di gue contohnya apa ya? Ada lah pasti di humas juga ada. Itu juga salah strategi ini. humas. Soalnya berkaitan antara kalau lu apa? Pembentukan citra. Kalau gua kan gimana biar sama aja marketing komunikasi, brand image dan brand awareness-nya ini bisa kebentuk gitu. Sama kok gue juga waktu itu belajar marketing PR. MCR apa? Marketing PR ya, MPR ya. Kayak gitu, brother. Terus ada lagi Dari segi marketing ya. Heeh. Benar sih. Bener kata dia, kayak nggak terlalu Fleksibel. ngefek banget. Dibandingkan humas ya, dibandingkan humas atau public relation kayaknya lebih berdampak ke public relation karena Iya. eventnya kita tuh nggak ada yang biasanya kita bisa lakukan gede-gedean, misalkan kayak exhibition kan akhirnya harus ditunda. Itu banyak pada bocah ya, maaf. Terus Gini ya, kalau ke marketing communication misalnya dunia, kan gue juga mempelajari tentang dunia periklanan ya. betul pasti. Pasti, dan itu makin naik juga. Betul. Ada beberapa kayak PH iklan yang memproduksi iklan baru karena ini loh memanfaatkan peluang kayak banyak iklan-iklan, contohnya kayak kalau kalian pernah nonton di YouTube itu salah satu iklan toko tenenet. Nah, itu juga kan salah satu dia menggunakan sosok, dia ini syutingnya nggak barengan. Tahu kan lo yang warnanya beda-beda tuh. Yang mama. Nah, itu kan beda teng. Beda warna oranye, kalau nggak salah oranye, hijau, biru sama kuning atau apa gitu. Itu kan iklan baru dan itu dibentuk sama anak-anak marketing komunikasi. Gimana caranya kita sekreatif mungkin dan biar padahal mah ya tahu sendiri
syutingnya juga rame-rame juga pastinya. Terus udah gitu ini ya apa namanya sekarang itu jadi malah gue liatnya malah makin kreatif. Iya, makin Kalau kreatif. Nah, masa pandemi satu jadi iklan yang gua anjir ini keren banget. Lu tau iklan vitamin C yang dari Jepang, Oh tahu yang ada Raditya Oh, Dika, bukan. ada Panji Pragiwaksono, terus ada si yang ininya Haruka bukan sih? Haruka, Iya iya. benar. Haruka. Ya, tahu berarti. Ini di mana? Di sini Iya. kali gitu tuh yang pakai Iya, iya. ini Kayak apa frame meeting Zoom gitu ya. ya. Itu kan salah satu, oh mereka dianggap sama keren nih, oh mereka berarti syutingnya nggak deketan ya gitu, padahal mah ya konsepnya gitu. seperti itu. Terus Itu satu kan. lagi kayak menggunakan animasi sekarang jadi lebih banyak. jadi Ada lebih yang pakai banyak. notifikasi kayak ini dilakukan dari rumah loh. Mm-mm. Bikin animasinya dari rumah itu jadi kayak lebih kreatif. Gue ngeliatnya Lebih kayak kreatif. makin banyak hal kreatif yang Jadi, dijadikan. Anak-anak marketing komunikasi itu fleksibel dan kita tuh bisa di mana aja survive-nya. Betul. Itu kayaknya bagi komunikasi itu penting guys. Komunikasi itu penting. Jadi ya udah, mungkin konklusinya dari Marketing komunikasi. Nah, kalau dari gua dampaknya sih makin buat anak-anak markom itu semakin kreatif. Dituntut malah ya Dituntut, dipaksa dituntut. seperti KKM ini Mm-mm. dituntut untuk kreatif semua orang tidak terkecuali. Betul betul. Tapi tolong ya yang kreatif nih KKM kan sekelompok, kreatifnya sendiri dong. Jangan minta PDD. Jangan minta tolong desainin please lah. Kasihan anak Kan komunikasi. konsepnya dari awal nih dari Individu, sendiri ya, iya. individu. Nah, semuanya satu orang yang ngerjain. Tolong minimal saya mendapat keluh kesah dari teman-teman saya. Lagi setahu kita ya, anak komunikasi itu rata-rata ditaruh PDD. Betul. Always. Kalau nggak PDD acara, tapi sekarang kita nggak ada acara, jadi kayak Ada kok beberapa yang ada acara. oh iya ada yang offline ya, kayak masang-masang poster di tiang gitu. Yang Sampah tahu guys. Enggak, tapi serius maksudnya dia kayak randomly nempel di tiang itu kan maksudnya hal yang jadi kayak lu nempel nggak efektif. nggak efektif satu. Terus kayak ini nggak sih lu pernah ngeliat iklan sedot WC yang di tiang-tiang? Itu emang udah identik sih. Kalau lu maksudnya pengen itu udah, menurut gua kalau membicarakan itu beda halnya ya. Mana ada sih orang yang mau nyari informasi tentang COVID di tiang gitu. Orang udah stereotipnya, lu mau apa sedot WC pasti lu nyari tiang. Bener gak sih? Lu mau nyari badut pasti lu nyari tiang. Bener. Itu udah kebentuk dari awal. Kayak misalnya kalau lu mau nyari beras, lu mau nyari sembako pasti lu ke warung kan, Betul. nggak mungkin lu ke counter. Iya, udah kebentuk. Itu salah satu strategi marketing juga, itu udah masuk. Tapi kita kan COVID, masyarakat luas. Kayaknya lebih efektif kalau dikasih brosur ke masyarakat. Nah sih, mungkin ke door to door. iya door to door mungkin kasih ke RT-nya. Iya. Entah itu misalnya lu emang lagi offline bener-bener lu penyuluhan gitu kan, banyak nih yang offline nih. Penjualan kan nggak boleh. Hmm? Penjualan nggak boleh. Pasti ada aja lah. Ada bos. Jadi itu aja lah ya. Jadi Pokoknya, apa nih? konklusi keseluruhan Keseluruhan ya, dari segi komunikasi tidak terlalu berdampak, malah jadinya plus minus sih, plus seimbang minus. sih, seimbang. Nggak seimbang sih sebenarnya, Gimana tuh? minus juga. Minus di? Minus jadi informasi yang kita dapat terlalu banyak. Oh iya. Jadi kayak lu dikasih makan, bener lu kasih makan kebanyakan lu udah oke Itu tapi lu bukan tetap dikasih itu makan. bukan dikasih makan. Dipaksa makan. Betul tuh. Itu jadi kayak dari perspektif komunikasi tidak terlalu ngefek, tapi informasi yang didapat itu ngefek banget. Ngefek banget sih. Itu dari kita komunikasi efeknya. Apalagi ada lagi Kalau dari gue sih buat temen-temen ya, semangat lah ini udah pesan-pesan. Oh enggak ya. Kan baru konklusi Oh nih. balik konklusi ya. Yang Kesimpulan. sama sih paling itu aja gue sih, kayak apa sih dampak apa sih dari COVID ke komunikasi, karena mau sampai kapanpun ya komunikasi nggak akan pernah mati gitu. karena- Kalau lu bilang dampaknya ini turun nggak sih ini komunikasi akibat COVID,
Ya enggak, komunikasi itu lu digunakan dari zaman adanya nabi sampai sekarang itu pakai komunikasi ya. Hewan tuh pakai komunikasi. Passenger terbaik adalah nabi Rasul. Iya. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Itu komunikasi. Jadi ya itu, jadi nggak bakal bisa apa ya, lu mau kayak gimana pun nggak bakal bisa Iya. nanti komunikasi itu lu akan tetap butuh komunikasi. Aku berkomunikasi maka aku ada. Betul. Gue mau ngomongin disabilitas apa segala macam itu komunikasi, gue takut kagak etis. Bener, semuanya komunikasi. Tapi Jadi, gue ngomong orang tunanetra apa komunikasi apa segala macam. ada metodenya juga kan. Iya, maksud gue Oh, mau iya. kasih tahu nih, tapi gue rada takut sensitif Iya. gitu. Jangan nih. Jadi kayak gitu ya intinya. Komunikasi itu akan terus ada, kecuali enggak, kalian mati aja nih tetap berkomunikasi sama Tuhan. Iya. Di alam kubur dia Iya, di ditanya. alam kubur ditanya komunikasi. Ya udah ada pasti Kita nggak akan komunikasi pernah tidak mati. akan. Dampak kita Heeh. COVID ya malah banyak peranan sih. Gimana orang dan oknum yang menggunakannya itu. Betul, komunikasi bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Kalian semua juga udah tahu itu, dan ya itu mungkin dari kita berdua. Iya, benar. Dipercaya, setuju boleh, nggak setuju juga nggak apa-apa, karena kita bukan Tuhan, jadi jangan percaya 100% sama kita. Kalau lu nggak suka videonya dislike aja. Kalau lu suka juga dislike aja nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa, kita kita nggak nyari jadi like, like. nggak nyari monetisasi soalnya nyampe. Kalau sampai viral, kita private. Gak apa-apa. Gue gak siap untuk viral guys. Gue insecure anaknya. Jadi Ini YouTube cuma 1 bulan doang. iya sih, tapi kan jejak Oh, jejak digital tuh jahat. kita. Jahat. Ya udah, itu mungkin pesan buat teman-teman semua yang mungkin ada yang mau masuk komunikasi, iseng nonton terus. Iya ya, mungkin ada beberapa orang gitu ya masih penasaran tentang. Habis. Pesan-pesan buat terakhir. Udah nggak usah. Tapi belum pamit, gak enak. Nanti ini aja pesannya ditulis. Tik, 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 tik. Pesan dan kesan, jangan percaya kita guys.